Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, pada kesempatan kali ini kita akan kembali melanjutkan membahas hal-hal yang berhubungan dengan penerapan ataupun aplikasi dari eksponensial. Pada pertemuan sebelumnya kita dapat menentukan ataupun menghitung pertumbuhan daripada virus corona atau yang sering kita sebut dengan COVID-19. Ternyata penerapan daripada eksponensial dapat kita gunakan untuk menghitung pertumbuhan penduduk suatu negara. Misalkan kita akan menghitung pertumbuhan penduduk Indonesia. Berdasarkan data yang diperoleh, jumlah penduduk Indonesia hingga kini pada tahun 2020 berjumlah 268.583.016 jiwa. Nah, menariknya pada kesempatan kali ini kita akan memprediksi jumlah penduduk Indonesia puluhan tahun ke depan, yang pastinya akan lebih banyak dan lebih padat daripada saat ini. Beberapa tahun yang lalu, seorang calon presiden Republik Indonesia, Bapak Prabowo Subianto, berdasarkan sumber buku yang ia baca, Gosfield, ia mengatakan bahwasanya Indonesia pada tahun 2030 akan bubar. Di kubu yang lain, sebagai pesaingnya, seorang calon presiden Republik Indonesia, Bapak Joko Widodo, mengatakan bahwa pada tahun 2045 justru Indonesia mengalami kemajuan atau yang disebut dengan Indonesia emas. Dari dua pernyataan ini sebagai calon presiden Republik Indonesia saat itu, kalau kita teliti lebih mendalam dan lebih detail, ternyata salah satu variabel yang menentukan Indonesia bubar atau Indonesia emas adalah sumber daya manusianya. Bagaimanakah kualitas sumber daya manusia Indonesia pada tahun 2030 atau 2045 mendatang? Variabel ini sangat menentukan Indonesia bubar atau Indonesia emas. Lalu, apakah yang akan terjadi dengan jumlah penduduk yang padat dan sumber daya manusia yang tidak berkualitas? Ternyata, apabila hal ini terjadi, maka akan muncul beberapa dampak negatif yang akan kita rasakan. Yang pertama, pengangguran akan semakin banyak. Dan yang paling dikhawatirkan adalah perpecahan dan permusuhan karena gengsi dan persaingan individu yang semakin ketat dari hari ke hari. Yang kedua, angka dari kriminalitas akan semakin tinggi. Dan yang ketiga, limbah dan pencemaran lingkungan akan terjadi di mana-mana. Serta yang terakhir, jumlah wilayah produksi pertanian akan semakin berkurang. Namun, ada yang perlu kita ingat dan kita camkan. Apabila hal ini bisa kita atasi dengan meningkatkan kualitas sumber daya manusianya, maka justru akan menimbulkan dampak positif yang sangat luar biasa. Yang pertama, misalkan adalah jumlah tenaga kerja akan semakin banyak. Dan yang kedua, dengan jumlah tenaga kerja yang semakin banyak, justru akan membuat jumlah produksi akan semakin meningkat. Oke, kita akan kembali kepada topik permasalahan kita hari ini, yaitu tentang penerapan aplikasi eksponen. Dengan menghitung sebenarnya berapakah jumlah penduduk Indonesia pada tahun 2030 atau pada tahun 2040 mendatang. Oke, kali ini kita akan menghitung jumlah penduduk Indonesia beberapa puluh tahun ke depan. Sebelumnya, kita perlu membuat sebuah narasi singkat dalam bentuk soal cerita untuk memudahkan kita dalam menjawab rumusan masalah di awal video tadi. Pertama, berdasarkan informasi yang kita peroleh di awal video, kita peroleh bahwasanya jumlah penduduk Indonesia sebesar jumlah penduduk Indonesia pada tahun 2020 adalah 268.583.016 jiwa. Oke, berikutnya berdasarkan sumber bacaan yang kita peroleh, bahwasanya laju pertumbuhan penduduk Indonesia adalah sebesar 1,49% per tahunnya. Dan yang menjadi rumusan masalahnya atau pertanyaan kita bersama yang akan kita hitung nanti adalah berapakah jumlah penduduk Indonesia pada tahun 2030 yang katanya merupakan masa-masa Indonesia akan bubar. Dan yang kedua, berapakah jumlah penduduk Indonesia pada tahun 2045 yang katanya juga Indonesia akan mengalami kemajuan atau yang disebut dengan Indonesia emas. Oke, mari sama-sama kita kerjakan. Pertama, kita bisa menuliskan di sini apa-apa saja yang diketahuinya terlebih dahulu. Pertama yang diketahui adalah jumlah penduduk Indonesia. Artinya Y0 ya. Mula-mulanya adalah 268.583.016 jiwa. Kemudian laju pertumbuhannya sebesar 1,49%.
atau sama dengan 1,49 per 100 sama dengan 0,0149. Selanjutnya, periode yang diketahui adalah dari 2020 sampai 2030. Itu periodenya berarti sebesar 30 ya, 30 tahun ya. 30 tahun kemudian. Berarti kita tulis di sini periode untuk yang A ya, kita kasih nama XA. Maksudnya untuk soal yang A ya. XA-nya berarti 30 tahun ya. Kemudian untuk periode yang B, kita tulis XB itu sama dengan 45 tahun. Berdasarkan penjelasan tentang rumus pertumbuhan, kita tahu bersama adalah Y itu sama dengan Y0 1 ditambah R berpangkat X ya. Sama ya seperti menghitung pertumbuhan virus corona kemarin ya, atau COVID-19. Berarti ya Y sama dengan Y0 nya sudah kita tahu bersama, yaitu 168.583.016. Oke. 1 tetap ditambah R-nya adalah 0,0149. Kemudian periode untuk yang A adalah 30. Nah, kita bisa operasikan berikutnya. Y sama dengan 268, kita tulis ulang saja. Oke, ini kita jumlahkan. 1 ditambah 0,0149 adalah 1,0149 berpangkat 30. Kemudian ini kita bisa tulis ulang, 268.583.016 dikali dengan 1,0149 berpangkat 30 adalah 1,56. Kemudian kita bisa mengalihkan yang 268.583.016 dengan 1,56, yaitu sama dengan 418.998.504 jiwa. Ya, itu dia. Kita dapat menghitungnya barusan, yaitu sebesar 418.998.504 jiwa jumlah penduduk Indonesia pada tahun 2030. Bagaimana? Luar biasa, jumlahnya sangat fantastis ya. Hampir 2 kali lipat dibanding saat ini, yaitu tahun 2020. Dari 200 jutaan sampai menjadi 400 jutaan. Dan ini yang disebut dengan jumlah penduduk yang sangat padat tadi. Oke, kita lanjutkan untuk nomor yang B. Rumusnya tetap sama ya, yaitu Y sama dengan Y0 dikali 1 ditambah R berpangkat X. Oke, Y sama dengan Y0 tetap sama ya, yaitu 268.583.016 dikali 1 ditambah R-nya juga tetap ya, yaitu sebesar 0,0149. Yang berbeda adalah periodenya, yaitu periodenya waktunya adalah selama 45 tahun mendatang. Kemudian kita operasikan lagi, Y sama dengan, ini kita tulis ulang, ini kita jumlahkan 1,0149 berpangkat 45. Oke, Y sama dengan 268.583.016. Oke, 1,0149 berpangkat 45 itu adalah 1,95. Kita peroleh Y sama dengan 523.736.881 jiwa penduduk.
Oke. Oke, lihat perbandingannya juga semakin meningkat lagi ya. Dari awalnya 200, ternyata pada tahun 2045 sudah hampir mencapai 500-an lebih. Lihatlah bagaimana dan bayangkan padatnya penduduk Indonesia ketika itu. Yang menjadi pertanyaan kita adalah, Indonesia bubar atau justru menjadi negara maju atau negara emas? Dan kita berharap Indonesia dalam keadaan baik-baik saja dan sumber daya manusia yang juga berkualitas, dan semoga kita termasuk orang-orang yang berkualitas itu baik secara rohani maupun secara intelektual. Semoga kita dapat menghadapi segala tantangan zaman yang akan datang dengan secara dewasa. Terima kasih. Mudah-mudahan bermanfaat untuk kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.